Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Fikri Fatullah di Kepo Kirim.email Podcast. Kepo seperti biasa didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing, layanan email solusi ya, bukan hanya email marketing, solusi email, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis Anda, apapun itu. Mau ngirim dalam jumlah besar, mau nerima email dalam jumlah besar, mau ngirim email puluhan juta, mau menyediakan alamat email untuk ribuan karyawan ya seperti ruang guru misalnya, silakan ke kirim.email, kirim titik email, itu dia alamat websitenya ya, itu alamat website itu juga sekaligus mereknya kirim.email. Gunakan kode kupon KEPO, KEPO untuk mendapatkan diskon 10% dari semua produk yang Anda beli. Oke. Jadi timeline saya nggak tahu ya entah sama Anda atau enggak, itu sempat rame sama review produk. Berapa minggu ke belakang itu ramai sama review produk dari beberapa produk berbeda ya. Jadi bukan cuman satu, banyak. Ya, dan saya akan coba bahas karena kami sendiri di Kirim.email, saya pribadi itu pernah merespon review produk. Ya. Dan mungkin Anda akan juga menghadapi review produk yang kurang baik. Dan itu tema kita di episode kali ini adalah harus ngapain? Ya, dapat review yang kurang baik, harus ngapain? Ya. Saya akan mulai cerita dari seorang food vlogger di Indonesia yang mereview tempat makan steak di Jakarta. Ya, Meet a Meat namanya. Jadi food vlogger ini mereview dan review kurang baik. Kemudian ada food vlogger lain yang datang mewawancara Meet a Meat yang katanya omsetnya turun drastis. Itu kisah pertama, ya mungkin Anda pernah dengar ya. Karena itu saat saya rekam ini itu baru kejadian lah ya, baru beberapa minggu kejadian ya, dan masih hangat karena kasusnya masih berkembang ya. Nah ini relate sama saya, kenapa nanti saya jelasin. Yang kedua, saya lagi memantau sebuah produk dari jauh hari, saya memantau sebuah produk namanya Humane AI. Tulisannya Humane, Humane. Humane AI itu sebuah pin. Sesuai namanya, pin ini dia langsung connect ke AI. Jadi kita bisa langsung ngobrol ke pin itu tanpa harus lihat smartphone. Prinsipnya begitu. Untuk apa itu pertanyaannya? Ya banyak, kata si yang foundernya banyak. Ya apa? Ya itu mungkin yang foundernya susah jawab sebenarnya. Singkat cerita dia bisa untuk ya translate ya, atau kita misalnya lagi jalan di mana lagi travel, kita nanya jarak dari hotel saya ke rumah makan yang terkenal A ini berapa ya? Nah kemudian si Humane, dia bentuknya pin yang nempel di baju kita, ya kayak mic gitu ya. Dia ada mic-nya, ada proyektor, ada kamera dan lain-lain. Jadi dia bisa ngelihat apa yang di depan kita. Jadi kita bisa tanya ini di depan saya apa? Ya, yang kemudian dia akan jawab. Jadi salah satu fungsi yang diangkat adalah bagaimana dia bisa mentranslate atau menerjemahkan. Kalau kita pergi ke sebuah negara, kita ngomong, si Humane bisa langsung berbicara dalam bahasa warga setempat, dan saat warga setempat ngomong, si Humane langsung terjemahin ke kita. Secara teori itu akan sangat luar biasa, benar. Ya, jika itu yang semulus yang saya bilang di lapangan, maka itu akan jadi produk yang luar biasa bagus. Harganya mahal sekali, sekitar $600 kalau saya tidak salah, dan harus berlangganan lagi $20 sebulan untuk subscription-nya ya, agar bisa menggunakan AI-nya, kira-kira seperti itu. Kita bisa berargumen produk ini implementasinya sangat bagus, terutama untuk orang-orang yang tidak bisa melihat atau buta. Ya. Jadi kalau dia bisa nanya ada apa di depan saya dan si Humane bisa jawab, di depan Anda ada laptop, depan Anda ada ini, warnanya ini, ada kamera, itu akan sangat luar biasa. Ya, itu akan sangat membantu penyandang disabilitas, terutama yang tidak bisa melihat. Ya. Lagi kalau implementasinya di lapangan sesuai. Ya. Nah ternyata seorang reviewer teknologi namanya Marques Brownlee, Anda mungkin pernah dengar ya, Marques Brownlee atau MKBHD ya spellingnya. Itu kemudian mereview produk ini. Yang isi reviewnya jelek banget, yang sampai di level dia mengatakan ini salah satu produk paling jelek yang pernah saya review. Ya. Dan ya itu menimbulkan serangkaian event, serangkaian kejadian yang luar biasa, menimbulkan reaksi dari sana sini. Dan ada yang mengatakan itu bisa bikin perusahaan bangkrut. Ya. Sama kayak kasus tadi si food vlogger mereview Meet a Meat ya, yang ada di Jakarta.
Intinya Meet and Meet ini tempat makan steak kaki 5. Di review, terus beredar kabar terancam bangkrut gara-gara omset menurun drastis. Humane AI juga begitu. Di review katanya berbahaya, ini sekarang perusahaan lagi dalam bahaya. Harga saham turun dan lain-lain, dia baru lay off, dia baru memecat banyak karyawannya, dan lain-lain. Ya. Sebelum Marques atau MKBHD itu mereview Humane, dia juga mereview sebuah electric car yang namanya Fisker. Mungkin jika Anda pengamat electric car, Anda mungkin tahu ya kasus ini ya. Saya sama beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah itu Marques itu mereview Fisker dan kemudian perusahaannya sekarang dalam bahaya. Kenapa? Karena ya lagi ini mobil listrik yang katanya Marques tidak bagus. Ya. Nah, sebagai pengusaha Anda mungkin pernah di sini, pernah mengalami ini. Anda pernah di review buruk sama orang, entah itu di Google Review atau mungkin di sosial media yang dipublish terang-terangan bahwa produk Anda itu tidak sesuai ekspektasi, kira-kira begitu. Ya. Nah, dari 3 kasus yang tadi saya ceritakan, Meet and Meet, Humane, dan Fisker itu seolah-olah seperti menegaskan bahwa memang review buruk ini dampaknya luar biasa ke bisnis. Nah, di sini kita akan coba bahas apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk merespon. Kenapa? Karena ya saya dan terutama kirim email itu sudah beberapa kali dapat review kurang baik. Dengan berbagai alasan. Ada yang benar terjadi, ada yang tidak benar. Ya, dan akan kita bahas satu persatu insya Allah dan mudah-mudahan mungkin ya bisa Anda gunakan untuk strategi Anda merespon mungkin review negatif lah ya, istilahnya review negatif atau review yang kurang baik. Ya. Saya nggak mau bilang review negatif, saya bilangnya mungkin review kurang baik karena tidak selamanya review kurang baik adalah negatif. Saya akan jelaskan nanti, ya. Saya akan jelaskan nanti. Oke? Nah, sebelum kita mulai, beda bisnis akan berbeda efeknya dalam menerima review yang kurang baik. Beda model bisnis, beda produk akan berbeda efeknya saat menerima review kurang baik. Tentu saja produk makanan saat mendapat review kurang baik akan lebih terpengaruh ya, cenderung lebih terpengaruh daripada produk pakaian misalnya. Ya. Kalau pakaian di review kurang baik, aduh ini gatel, ini begini, ini begitu ya sudah gitu ya. Ya Louis Vuitton kurang apa di review negatif sama orang, LV ya. Overrated lah, ini bahannya murahan lah, ada yang ada yang YouTube ngebedah tas LV yang kemudian mengatakan lah ini sebenarnya tasnya cuma tas berapa juta doang, juta rupiah maksudnya ya. Ini dijual puluhan juta gitu loh, gitulah kira-kira begitu. Ya. Ada yang tapi ya sampai sekarang LV masih bertahan. Ya. Nah, beda dengan produk makanan yang kalau reviewnya udah di level, wah ini aku keracunan makanan di sini, nah itu akan berbahaya sekali bagi si perusahaan itu, ya si tempat makanan itu. Lagi beda produk akan beda dalam terdampak dari review kurang baik. Ya review kurang baik akan memberikan dampak berbeda tergantung saat ini produk Anda apa, bisnis Anda apa, model bisnis Anda seperti apa. Ya, contoh lainnya apa? Ya produk kesehatan mungkin. Ini akan yang paling terancam dengan review kurang baik. Ya karena gitu dia bilang produk kesehatan kayak kemarin Hoto sampai ngerespon CEO-nya gara-gara ada di review sama seorang ahli gizi kalau nggak salah, saya lupa. Ya CEO-nya ngerespon bahwa beberapa itu yang benar seperti ini, dia ada di klarifikasi lah ya kira-kira seperti itu. Ya itu cukup lama kasusnya. Tapi ya itu ya karena produk kesehatan ini sangat rentan terhadap review tidak baik. Jadi respon CEO Hoto buat saya itu sudah tepat buat saya. Cepat merespon ya. Jadi yang saya maksud tepat itu karena kecepatan meresponnya. Belum sempat nyebar udah direspon. Nah itu bagus sekali. Untuk produk-produk seperti produk kesehatan ya. Produk kecantikan, kulit, skincare juga begitu. Kenapa? Karena bahaya kalau di review negatif. Karena dia efeknya akan berbeda. Beda dengan pakaian, hijab misalnya. Aduh nggak nyaman, nggak enak, panas. Nggak akan sepengaruh itulah ya, nggak akan sebesar itu pengaruhnya. Ya terjadi di banyak ya brand fashion yang kena kritik, ya sampai sekarang masih kuat, masih strong gitu loh ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi beda bisnis, beda efeknya dan beda cara responnya. Saya akan mengeneralisir ya,
berdasarkan pengalaman saya merespon tentu saja. Ya. Saat saya rekam ini, Kirim.email berjalan 9 tahun, kami sudah merasakan naik turun mungkin. Ya sama seperti Anda mungkin. Dan kami sudah mendapat review kurang baik beberapa. Review baik alhamdulillah juga pernah dapat ya. Tapi karena temanya bahas review kurang baik dan manusia secara psikologis lebih ingat review kurang baik, maka akan kita coba bahas ya. Nah, satu hal yang juga kita tidak boleh lupakan adalah ini key phrase-nya atau kalimat kuncinya mungkin ini. Ada alasan lain untuk membeli sebuah produk selain fungsi, yaitu emotional benefit, benefit emosional. Seperti contoh status sosial atau karena dia memang suka aja produknya. Produk ini mengingatkan saya akan masa kecil misalnya, ya dibeli juga gitu. Ya, jangan pernah lupa itu, jangan review kurang baik mendistraksi Anda dari itu. Ya, ada alasan lain membeli sebuah produk selain fungsinya. Ya, Tesla Cybertruck, mobil listrik Tesla itu baru di recall saat saya rekam ini gara-gara ada masalah di gas. Ya, di pedal gas kalau nggak salah. Jadi di recall dipanggil semua dan ya orang tetap akan beberapa tweet ya saya lihat itu tetap akan loyal ke Tesla. Ini memang produk inovatif, ini memang seperti ini. Nah, ada alasan-alasan emosional seperti itu. Padahal sampai di recall itu sudah berbahaya levelnya ya, berbahaya bagi keselamatan si pengendara. Sampai mobil di recall ya, dipanggil ulang gitu loh. Ya itu sudah level berbahaya sebenarnya. Ya cuman ya lagi loyalitas pengguna Tesla luar biasa menurut saya. Ya karena mungkin memang produknya inovatif ya. Nah jangan lupakan itu, jangan review-review yang tidak baik mendistraksi Anda dari situ. Bahwa produk ini ada ikatan emosional. Tidak ada namanya produk yang berdiri tanpa ikatan emosional. Tidak ada produk yang hadir di dunia ini tanpa ada ikatan emosional ke si pelanggannya. Udah pasti ada walaupun sedikit banyak. Ya. Nah sekarang kita akan lihat atau kita akan eksplorasi bagaimana cara merespon review yang kurang baik. Nomor 1 buat saya yang paling utama adalah cari tahu penyebabnya. Coba divalidasi. Ada peribahasa Rusia ya, trust but verify. Percaya tapi verifikasi. Kita cek di lapangan. Apa yang terjadi? Jadi saat kita lihat reviewnya, terus kita dengar dari karyawan kita misalnya, oh yang terjadi seperti ini mas misalnya, dia jelaskan. Jangan percaya si review 100%, jangan tidak divalidasi si karyawan. Ya. Jadi kita dengar si reviewer, iya kita terima. Dan penjelasan karyawan, pembelaan diri karyawan tentu saja itu hak dia menjawab, hak dia membela diri. Tapi kita cek langsung, apa yang terjadi? Apa yang menjadi rootnya atau akar masalahnya? Apakah produk atau layanan kita yang memang produknya nggak enak misalnya, ya lagi ini selera, masalah selera. Apakah service misalnya cara karyawan kita berbicara, cara alur pemesanannya, waitersnya nganter atau customer service kita dalam ngechat itu kurang baik ya. Dulu tim customer service Kirim.email itu ada prosedur atau ada kebijakan untuk memberikan emoji ya, karena kita kan tidak face to face. Sedangkan mayoritas support ke Kirim.email itu bentuknya chat, maka kita berikan emoji senyum. Tapi ternyata kebablasan saat lagi ada masalah, emoji senyum tersebut masih terkirim gitu loh. Yang mengakibatkan beberapa customer kami tidak nyaman, marah dan nge-share ke sosial media. Ini Kirim.email orang lagi susah, senyum ketawa-ketawa senyum. Nah, dicek apakah benar kita menggunakan itu. Dan benar, ternyata tim support kami saat itu menggunakan itu. Ya sudah kita sesuaikan. Lagi dicek dulu. Ya mungkin pricing, ya harga mahal memberikan ekspektasi tinggi dan ekspektasi tidak sesuai akan bikin komplain. Atau mungkin model bisnis atau oknum karyawan mungkin ya ada karyawan kita yang memang ngaco, ya harus diakui. Ya. Jadi cek dulu ini, nomor 1 sebelum kita merespon apapun, cek dulu ini. Apa sebabnya, cari tahu sedetail yang kita bisa. Nonton reviewnya sampai habis, baca reviewnya sampai habis kalau bentuknya tulisan. Ngobrol sama dia, ngobrol sama karyawan kita, cek dari sisi produk, semua dicek dulu. Ya. Buat saya gini, setidak baiknya review yang tidak baik, setidak baik apapun itu, akan lebih tidak baik kalau produk yang beredar itu tidak baik, paham ya? Kalau produk atau layanan kita memang kurang bagus dan tidak ada yang ngasih feedback, ya bagaimanapun review tidak baik adalah feedback. Ya, tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang negor kita, produk kita kurang baik, produk kita buruk, layanan kita buruk, tapi nggak ada yang ngomong, itu akan lebih bahaya buat saya. Dampaknya akan jangka panjang. Auzubillah ya. Tapi gitu ada yang ngasih feedback lagi, tidak semua feedback kurang baik
Tidak semua review kurang baik adalah hal negatif. Makanya saya tidak mengatakan review negatif. Ya, nggak semuanya negatif. Feedback itu hal positif kalau direspon dengan baik. Walaupun feedbacknya kurang baik. Ya. Jika memang setelah dicek kesalahannya di kita, ya sudah telan dan perbaiki. Ditelan dulu. Ya benar yang dibilang si reviewer, setidak apapun suka kita. Itu yang kami lakukan. Ada reviewer marah-marah, nulis kita di forum-forum terbuka. Ya. Sakit hati nggak saya baca? Sakit hati. Ya, tapi bagaimana? Ya memang benar itu kesalahan di kita. Walaupun mungkin ada satu sisi si reviewer melebih-lebihkan di beberapa hal. Itu wajar sekali. Beliau emosi, ya. Emosi, kecewa, udah keluar duit, udah bayar, udah nunggu, nggak dapet solusinya. Ya manusia, ya. Terus gara-gara itu melebih-lebihkan. Oh ini kirim email nih begini melebih-lebihkan, ya. Ya sudah, ya. Itu diterima dulu. Tapi fokus dulu ke apakah benar benar kita ada melakukan itu. Kalau itu fakta di lapangan benar seperti itu, telan dulu, perbaiki dulu. Atau paling nggak kita punya strategi memperbaikinya. Ya tentu saja tidak langsung ya, perbaikan hari ini tidak akan terasa hari ini mungkin. Ya seperti kami perubahan proses itu baru terasa mungkin 3, 4, 5 bulan kemudian gitu ya. Tapi paling nggak kita memperbaiki dulu. Itu yang pertama, buat saya sih yang pertama cek dulu kebenaran. Ya. Yang kedua adalah diam. Ya. Jangan merespon publik, tidak semua review publik harus direspon publik. Rasulullah SAW orang yang paling banyak diamnya. Beliau diam, banyak kan diam. Ya diam dulu, japri kalau perlu. Ya dari poin pertama, kalau memang kita ketemu kesalahan, japri, akui dan minta maaf dan bilang terima kasih sudah mengingatkan. Kalau saya paksakan bilang terima kasih walau sakit hati ya. Seringnya ini cara terbaik, nggak semua hal di dunia ini butuh klarifikasi. Seringnya yang butuh klarifikasi itu egonya kita. Kita pengen ngelawan, ya. Egonya kita butuh klarifikasi. Jadi kemana-mana jadinya. Yang tadinya masalah bisa diselesaikan dengan cepat, kita dapat feedback berharga, produknya makin bagus. Tapi gara-gara kita terlalu sibuk mau klarifikasi, jadi kemana-mana. Ya. Ya sebaliknya, kalau review tidak baiknya, itu gara-gara si reviewer atau si vlogger tidak jujur, hanya gara-gara dia sakit hati sama kita, dia review tidak jujur. Netizen akan tahu lagi, saya beranggapan netizen itu pintar, ya. Market itu pintar banget. Ya. Jangan anggap enteng mereka. Ya. Kalau reviewernya tidak jujur, akan ketahuan. Ya sama, kalau kita yang tidak jujur, kita punya produk tidak baik dan menutupi, ketahuan juga. Jadi bagus transparan dari awal saja sudah, karena toh semua akan tahu. Ya. Dan lagi memang seperti itulah berdagang. Ya. Kalau ada kekurangan ya dibilang, nggak ada yang baru di situ. Ya. Nah, jadi kalau memang benar, setelah kita cek benar, saya akan diam, saya akan japri. Sebagian besar malah tidak saya bikin klarifikasi. Saya baru bikin klarifikasi 1 kali kalau nggak salah. Seumur hidup selama 9 tahun menjalankan kirim email. Seumur hidup kirim email maksud saya. Saya baru klarifikasi publik 1 kali. Ya, itu pun karena ada kesalahan yang memang sangat besar yang beberapa di luar kontrol kami ya saat itu ya. Oke. Jadi setelah dicek benar, diam dan japri. Nah, bagaimana kalau setelah dicek tidak benar? Ya. Kalau dicek tidak benar dan kita udah punya fakta yang membuktikan bahwa itu nggak benar, kita punya screenshot percakapan, kita punya bukti-bukti lain, ya, maka kita jadi punya hak jawab, kita punya hak respon. Nah, saya pribadi, saya akan menyerang ketidakbenaran itu, tapi tidak menyerang orangnya. Saya ulangi ya, saya akan menyerang ketidakbenaran itu, saya akan mengkritik tindakannya, tapi tidak orangnya, bukan personnya yang saya kritik. Ya, jika dia bohong, yang saya serang kebohongannya. Jika dia tidak tahu, yang saya koreksi tidak tahuannya. Jadi bukan orangnya. Karena di sini kita mewakili perusahaan kita. Ya. Jadi kita tidak bisa menyerang badan ke badan gitu, enggak. Nah, yang terjadi di lapangan, saya serang ketidaktahuannya, saya serang kebohongannya, saya serang ketidaktahuannya. Dan kelalaiannya mungkin ya, dia ada beberapa memang hanya karena lalai aja gitu loh. Yang terjadi adalah ya sudah gitu loh. Hubungannya bisa membaik lagi. Ya, malah satu orang setahu saya, setelah dia berhenti menggunakan kirim email, dia balik lagi menggunakan kirim email lagi gitu loh. Setelah review negatif atau review tidak baiknya nyebar, ya, saya serang ketidaktahuannya. Lagi saya nyerangnya private ya. Ini salah mas, ini gini. Ya kalau mau review yang apa-apa, transparan, tapi jangan yang salah gitu loh. Ya, saya tunjukin di mana kesalahannya dan dia minta maaf dan dia edit dan dia klarifikasi sendiri tanpa saya klarifikasi. Ya.
Itu kalau setelah dicek di lapangan, ya salah. Ternyata ada yang salah, ada yang kurang tepat. Oke. Itu poin ketiga. Yang poin pertama tadi cari tahu apa sebabnya. Poin kedua adalah diam dan japri. Poin ketiga adalah kalau ternyata memang tidak tepat, jangan serang orangnya, jangan serang reviewernya, nggak perlu. Jangan menjelek-jelekan orang, nyebut-nyebut fisik, gara-gara reviewnya negatif atau reviewnya apa, maaf tidak baik gitu. Jangan. Ya kalau dia tidak tahu, serang tidak tahuannya, dia beritahu yang benar seperti apa. Ya. Kalau dia nggak mau terima, kita posting terbuka yang benar. Ya, tapi ya tadi fokus ke jangan serang orangnya. Saya nggak suka nyerang orang, kenapa ya? Manusia, Allah melarang ya, itu di agama dilarang kita untuk menyerang person, ya, menyebut-nyebut kejelekan keburukannya, enggak. Ya, karena itu ciptaan Allah itu. Ya, itu manusia itu ciptaan Allah kan. Bagaimanapun dia bentuknya, itu bentuk yang terbaik buat dia gitu loh, ya. 4. Success is the best revenge. Ya, success is the best revenge. Sukses adalah balas dendam terbaik. Itu kalimatnya. Walaupun saya tidak suka kalimat balas dendam ya, cuman ya sudahlah, kita terima dulu ya. Intinya apa ya? Perbaiki, bounce back atau mantul istilahnya, ya mantul ya. Perbaiki, kita mantul, kita balik lagi ya. Kita balas dengan produk yang sangat baik, kita balas dengan service yang luar biasa bagus, kita balas dengan garansi yang amazing ya. Intinya kita balas, kita ubah, kita perbaiki diri kita. Jadilah lebih baik. Itu balas dendam terbaik ya. Contoh apa? Samsung. Anda mungkin ingat kasusnya Samsung smartphone ya. Ada seri Galaxy smartphone yang sempat terbakar. Ini udah bukan review buruk lagi, ini udah bukan review kurang baik lagi. Ini udah level berbahaya, udah sampai ke Samsung merecall produknya saat itu. Ya, jika Anda dulu ingat pernah ada kasus Samsung HP-nya itu rutin kebakar. Jadi reviewer A baru dapat barang kebakar. Ada orang pakai dikantongi, terbakar di kantong gitu, bahaya. Ya, dia sampai kena ada luka bakar di pahanya gitu ya, gara-gara ini. Tapi saat saya rekam episode ini, Samsung Galaxy S24 sekarang, S24 itu generasi terbaru ya. Merupakan smartphone yang luar biasa bagus, ada AI-nya ya. Samsung mengatakannya adalah AI yang dibangun dengan landasan smartphone yang dibangun dengan landasan AI. Ya. Padahal sudah parah banget loh kasusnya. Ya, sahamnya sudah turun harganya. Review hancur di mana-mana ya. Tapi ya tadi balik lagi, bounce back dengan produk yang sangat bagus. Tidak ada, saya belum pernah dengar orang yang bilang Galaxy S24 itu HP atau smartphone yang buruk. Gak ada, belum pernah saya ketemu. Ada kekurangan, iya. Yang namanya produk tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan sana sini, kadang dia ini, kadang dia itu. Cuman saya belum pernah ketemu yang mengatakan Galaxy S24 adalah HP yang tidak bagus. Belum pernah saya ketemu. Gak tahu kalau Anda pengguna ya. Saya malah kepikiran mau beli gara-gara lihat review-review sekarang yang bagus ya. Gara-gara itu. Cuman saya punya pengalaman buruk sama Samsung di masa lalu. Jadi saya pending sepertinya ya. Ya itu cerita di tempat berbeda lah ya. Pengalaman kan. Contoh lain lokal apa? Mie gacoan. Ya, Anda mungkin pernah dengar mie gacoan. Dari mulai bermasalah dengan sertifikat halal karena nama makanannya klinik gitu ya. Terus ada yang tidak bayar sewa segala macem. Sewa kontrakan maksud saya. Ada yang review makanannya B aja. Bikin sakit perut segala macem. Sampai kemarin saya jalan, mie gacoan itu masih rame. Ngantrinya masih sampai luar. Ya. Masih tidak berubah dari pertama saya kenal mie gacoan. Lagi, mereka memperbaiki diri. Mereka lagi ngurus sertifikat halal, nggak tahu ya udah dapat apa belum ya, saya nggak tahu update-nya. Mereka perbaikan sana sini, mereka mengganti namanya, ya semua diganti. Luar biasa. Ya itu buat saya cara respon terbaik untuk review kurang baik. Ya. Banyak berita negatif tentang mie gacoan sudah di level bukan hanya review kurang baik lagi ya, tapi sudah masuk ke ranah bad publicity gitu ya. Tapi lagi mereka tidak menyerah. Mereka perbaiki diri. Mereka tidak dengan arogan menulis klarifikasi, menjatuhkan orang-orang yang mengkritik, enggak. Saya nggak pernah ketemu, nggak tahu kalau Anda ketemu tolong di-share ke saya ya. Tapi saya nggak ketemu. Saat kasus-kasus itu terjadi, mie gacoan merespon, tapi ya meresponnya dengan standar aja buat saya. Cuman sekarang mereka memperbaiki. Dan beberapa yang bilang ya karena saya juga nggak pernah begitu suka ya, tapi beberapa yang bilang sekarang makin enak mas katanya. Ya mungkin. Itu cara keempat. Ya perbaikilah. Ya telan pil pahit biar sehat. Perbaiki. Ini jangka panjang. Ini solusi jangka panjang yang tidak semua orang mau melakukannya. Ya.
Mengakui aja enggak kok. Mengakui kita salah aja enggak semua orang mau, apalagi memperbaiki. Bah, jauh lah ya. Lagi, untuk bisa dapat solusinya, kita harus sepakat apa masalahnya. Sepakati dulu masalahnya, baru buat solusinya, baru buat perbaikannya. Oke? Membawa kita ke poin kelima. Nah, ini agak ekstrim, tapi Anda bisa ride the wave. Ya, banyak perusahaan-perusahaan melakukan ini, ride the wave, riding the wave gitu loh ya. Apa artinya? Lagi viral karena review kurang bagus, ya sudah, ayo kita jadikan itu campaign, ya, kita jadikan konten. Ya toh udah rugi kayak kasusnya Meet Amit udah rugi kan. Ya gunakan aja kerugiannya untuk campaign, tanda petik kerugian ya untuk campaign. Misalnya ada food vlogger mengatakan, oh sekarang Meet Amit cuma kucing yang makan. Ayo temanan kucing ini. Nah, setiap beli satu stick kami kasih makan satu kucing misalnya. Satu stick satu kucing gitu loh. Satu stick satu cat food misalnya. Wah toh masa kucingnya makan sendiri, ayo dong gitu loh. Ya. Contoh gitu ya. Atau buktikan memang nggak enak. Kalau nggak enak kami kasih minum misalnya gratis. Untuk nelan makanan yang nggak enak misalnya. Ya. Contoh-contoh begitu, saya silahkan. Ya, gini agak kesana ya, tapi bukan berarti ini salah ya. Silakan, nah itu pernah kami lakukan juga ya. Yang membawa kita langsung ke yang lain ya. Poin selanjutnya adalah ekspansi market. Dunia tidak selebar TikTok FYP, dunia tidak selebar Facebook Newsfeed, dunia tidak selebar Instagram Newsfeed ya. Masih banyak sekali orang-orang yang ada di luar circle kita. Masih banyak sekali influencer yang bisa membantu meramaikan. Ya, karena secara prinsip kalau ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau ada yang nggak suka, berarti ada yang suka kan, influencernya kan. Kalau ada yang bisa bikin sepi, ada yang bisa bikin rame kan gitu. Ya, karena dunia ini seimbang ya. Terus lagi saya sendiri tidak tahu siapa food vlogger ini. Ya. Dan saat saya rekam ini saya yakin beberapa dari Anda tidak tahu siapa Marques Brownlee, tidak tahu MKBHD, tidak tahu Humane, tidak tahu Fisker, tidak tahu Tesla di recall kan gitu. Ya lagi dunia tidak selebar TikTok FYP. Masih ada orang yang tidak tahu siapa kita. Ya, sampai detik ini 9 tahun, masih ada orang atau kirim buat email. Ya sudah, tidak ada yang baru di situ. Ya makanya kita expand, kita akuisisi market baru terus. Ya bagaimanapun mau kita di review kurang baik, mau kita di review baik, mau kita nggak di review, kita harus ekspansi toh. Kita harus akuisisi market baru terus kan. Ya sudah, jangan berhenti, lakukanlah ya. Kita jalanin saja hidup kita seperti biasa. Ekspansi, tim sales jangan berhenti. Ya. Jangan-jangan karena kita lagi banyak diomongin, banyak didengar gitu kan ya. Orang jadi pada notice gitu kan. Why not? Dimanfaatkan lagi. Ya. Yang ke-6, ya 6 atau 7 saya lupa. Waktu menyembuhkan banyak hal. Bertahanlah, endure ya. Orang akan lupa, orang akan move on. Orang akan datang lagi kalau Anda memperbaiki. Contoh tadi Samsung, contoh gacoan. Ya. Seiring dengan waktu, mereka improve, mereka perbaikan. Ya, ada satu toko coklat juga kemarin, Monggo ya di Jogja. Pernah dapat review kurang baik, ya, nggak ada yang ingat gitu. Ya. Saya juga udah lupa isi reviewnya apa, tapi saya pernah baca dulu ada review tidak baik dari Monggo. Sekarang ya rame, loyal. Saya adalah pelanggan loyalnya Monggo coklat di Jogja. Saya suka coklatnya. Ya. Jadi waktu menyembuhkan banyak hal. Jadi bertahanlah. Ya hanya dengan bertahan aja itu bisa selesai. Ya, kebanyakan masalah selesai. Yang terakhir adalah berdoa. Cara respon terakhir adalah berdoa. Berdoalah karena Allah yang mendatangkan pembeli dan Allah yang menjauhkan pembeli. Bukan bad review atau good review, bukan bad product atau good product. Ya. Jadi, ya berdoa. Ya mau bilang apa lagi, kita manusia biasa. Saya manusia biasa, banyak sekali hal di luar kuasa saya. Ya. Cara gimana ya berdoa? Oke, jadi ingat, ada alasan orang membeli produk selain fungsi, yaitu alasan emosional. Ya. Review tidak baik akan mempengaruhi bisnis dengan cara berbeda. Anda mungkin produknya fashion, itu nggak akan terpengaruh begitu besar seperti produk kesehatan misalnya. Ya. Terus cara meresponnya bagaimana? Yang pertama cari tahu. Yang kedua diam dan japri. Yang ketiga serang ketidaktahuannya si reviewer, bukan orangnya. Jangan pernah nyerang orangnya. Ya. Walaupun dia nyerang kita secara personal, kita jangan ngerespon begitu, jangan jadi sama kayak dia. Jadilah kita, jadilah orang baik. Ya. Terus perbaiki, success is the best revenge. Ya, perbaiki semuanya. Ya, ekspansi market. Itu nomor 5, ekspansi market tadi ya, dunia tidak selebar TikTok FYP. Ya, masih banyak yang belum tahu kita kok.
Ya, Apple aja masih banyak yang belum pakai kok. Google masih banyak yang belum pakai. Ya ekspansi lah. Ya. Riding the wave ya bikin campaign justru kena lagi kurang baik toh sudah rugi ya bikin campaign ya. Sekarang tempat makan kita cuma ada kucing doang 1 ekor ya sudah temenin kucing ini makan yuk. Gitu, ya. Terus waktu ya bertahan lah endure ya bertahan. Waktu menyembuhkan banyak hal ya orang akan lupa orang akan move on dan akan balik lagi kalau produknya sudah bagus sudah diperbaiki. Terjadi di kami ya hanya gara-gara qadarullah kita bisa bertahan nambah lagi setahun lagi ya balik dia yang tahun lalu mereview kurang baik ya sudah balik kami sudah berteman lagi kasarnya gitu ya terus ya berdoa bagaimanapun oleh yang menggerakkan hati bukan kita banyak sekali hal di luar kuasa kita manusia biasa ya itu yang bisa dilakukan yang sudah kami lakukan karena kirim email tidak selamanya produknya bagus kadang kita coba sesuatu kadang kita ya itulah ya salah melakukan kesalahan bagaimana namanya kita manusia biasa ya. Nah bagaimana kalau kita merespon dengan influencer lain misalnya? Ya sah-sah saja. Secara prinsip begini. Kita bebas mengatakan apapun tentang produk kita. Selama yang mengatakan bukan kita. Itu prinsipnya copywriting ya. Saya ulangi kita bebas mengatakan apapun tentang produk kita. Selama yang mengatakan bukan kita. Kita bisa bilang ini stick terenak di jagat raya. Tapi jangan kita yang ngomong. Itu prinsip copywriting. Jadi kalau Anda mau merespon. Ya mungkin bisa pertimbangkan untuk merespon meng-hire atau menggunakan jasa influencer lain, ya boleh, food vlogger lain, silahkan. Tapi tadi transparan dan jujur, ya. Bilang aja si influencer ya bilang aja saya dapat produknya dikirim ke saya, misalnya produknya dikirim ya. Atau misal rumah makan ya bilang aja saya diundang sama perusahaan A atau sama rumah makan A untuk makan di sini. Tapi review saya ini review jujur gitu ya. Kalau saya nggak suka saya bilang nggak suka. Ya transparan aja. Lagi orang akan tahu netizen pinter-pinter kok. Ya. Kalau reviewernya bohong, netizen akan tahu. Kalau kita yang bohong, netizen akan tahu. Ya Allah paling nggak tahu lah ya, kalaupun netizen nggak tahu. Ya. Jadi jujur transparan aja. Ingat, ya berdagang yang emang seperti itu. Ada yang nggak bagus ya dibilang. Ya. Nah, bagaimana dengan untuk reviewer? Bagaimana jika Anda seorang reviewer mendengar ini? Kita semua ada reviewer pada dasarnya. Kita juga pengguna produk orang lain toh. Ya nomor satu buat saya sih bijak. Ya mungkin Pak Bondan Winarno rahimahullah ya. Itu contoh yang bagus. Beliau preview makanan lah gitu ya. Jadi ya mereviewnya bijak. Kalau nggak suka beliau punya caranya mengatakan tidak suka. Ya sudah, tidak perlu ngejar review dan yang lain lah ya. Nah saya pribadi pernah dan saya sangat appreciate customer ini. Saya pernah dapat pelanggan itu menjapri saya berkali-kali. Ya saya tampung feedbacknya, saya perbaiki. Cuman ya lagi namanya product development ya itu kan ada antrian ya. Ada satu produk yang lagi diperbaiki, dikembangkan, yang satu ini yang antri. Yang ternyata antrian ini kelamaan buat dia. Akhirnya di level dia nanya sama saya, ini mau diperbaiki atau enggak? Dia nanya. Iya, ini lagi on the way saya bilang. Cuman antriannya emang lagi jauh. Akhirnya dia bilang apa? Ya sudah, saya posting aja review buruknya. Dia bilang. Dia bukan bilang begitu ya, dia bilang ya saya posting aja pengalaman saya menggunakan kirim email. Ya sudah, saya ridho. Ya. Saya ridho, saya respon dengan japri, saya akan perbaiki, saya bilang. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah saya perbaiki walaupun orangnya enggak balik ya. Ya sudah. Ya lagi untuk reviewer juga jangan lupa memulai dan menjalankan bisnis itu apa adanya aja udah sangat menantang tanpa ada review-review kurang baik. Ya. Orang yang logis dan waras nggak akan mau jalanin bisnis. Ya. Jadi kalau kita nggak bantu, paling nggak kita pertimbangkan untuk tidak merepotkan si pemilik bisnis. Kalau saya mereview seperti itu. Ya, lagi saya nggak bisa ngatur Anda mau bagaimana ya. Cuman ya kalau saya mereview saya akan seperti itu. Ya. Kalau ada yang tidak baik, ya lagi Islam mengajarkan kalau ada nggak baik, japri, menasihatilah dengan diam-diam. Ya, jangan menasihati terbuka. Nasihatlah dengan diam-diam, ya supaya dia memperbaiki produknya. Ya. Terus yang ketiga, konteks itu penting sekali. Ya, jangan bandingin makanan pinggir jalan dengan hotel bintang 5. Kemarin masalah itu apa? Ya di meat apa? Dagingnya meltik. Daging meltik itu adalah daging sapi yang disuntik sama lemak nabati kalau nggak salah ya. Saya tolong dikoreksi. Yang supaya dagingnya tuh terlihat seperti Wagyu grade A5 gitu loh ya. Nah ya nggak mungkin lah dibandingin ya. Bandingin steak pinggir jalan 85.000 dengan steak di restoran yang harganya ratusan ribu atau jutaan malah ya. Saya pernah ngeliat porsi termahal itu saya diundang makan steak itu 1,2 juta satu porsi lah ya. Itu undangan dari Facebook saat itu, yang saat ini Meta ya. Terima kasih Meta atau Facebook. Saya terima lah ya, namanya diundang makan ya.
Halal, tenang aja halal. Nah, apakah itu mau saya bandingkan dengan steak pinggir jalan? Ya nggak bisa. Ya, saya achieve itu saat ini karena ya istri saya ngajarin saya tentang daging meltik itu sudah lama karena istri saya bisa masak ya, malah hobi masak dan buat saya sangat expert di dunia masakan ya buat saya pribadi lah suaminya ya. Nah dalam proses kami kalau makan steak di rumah itu ada proses namanya sous vide. Sous vide itu setelah steaknya dibakar di semacam direbus lah ya. Saya nggak bisa menjelaskannya di sini ya. Intinya sous vide ada Google aja sous vide ya, sous vide, sous vide ya. Nah, apakah saya bisa minta sous vide di stick pinggir jalan? Ya nggak bisa. Nah, bagaimana mungkin saya minta sous vide? Ini saya mau sticknya di sous vide pinggir jalan. Lagi, konteks itu penting sekali. Di mana kita review? Ya, jangan bandingin dengan yang kita masak di rumah atau dibandingin dengan restoran bintang 5. Ya, atau tadi stick harga 1,2 juta. Terjadi di kami ya, kami banyak menerima review kirim buat email dibandingin sama MailChimp. Saat saya mulai kirim buat email, MailChimp itu sendiri sudah 20 tahun mungkin jalan ya. Ya tidak, ya mungkin saya boleh berargumen tidak fair, saya baru mulai 2 tahun dibandingin sama yang 20 tahun gitu. Ya kan? Tapi ya sudah, saya terima, itu pujian buat saya, ya saya improve. Tapi tadi tidak semua pengusaha akan punya privilege kayak saya. Ya. Saya jualan software, yang mungkin review negatifnya atau review kurang baiknya tidak berdampak seperti penjual makanan, sudah saya bilang di awal tadi ya. Cuman konteks itu penting sekali, review sebagaimana dia apa adanya. Bandingin dengan harganya, bandingin dengan pengalamannya. Jangan dibandingin dengan yang ideal menurut kita. Ya. Nah, poin keempat, ini ada satu orang food vlogger yang saya suka. Dia datang ke Meet a Meet, terus dia bilang apa? Cara paling enak nikmati daging meltik adalah dengan dimasak well done. Udah, jangan yang lain. Nah, dia datang ke tempat itu dan mencari yang terbaik yang bisa didapat di situ tanpa mengeluh. Itu saya suka. Ya. Jadi oke, ini tempat banyak kurangnya. Semua tempat banyak kurangnya ya, namanya kita manusia biasa lagi ya. Cuman dari semua kekurangan ini, yang terbaik itu bagaimana? Nah, kita sebagai reviewer coba bisa juga dong ngasih itu dong. Ya. Kalau ke sini pesan ini ya. Kalau ke sini mintanya itu. Kalau ke sini mintanya ini, udah gitu. Paling enggak itu versi kita. Orang mau nggak suka itu lagi masalah selera, ya. Nah, poin terakhir jangan lupa. Terkadang seorang pengusaha ingin melakukan inovasi seperti Humane tadi, Fisker dan Meet a Meet. Namanya inovasi, ya mungkin nggak sempurna, banyak kurangnya. Namanya inovasi, berusaha inovasi. Ya, bisakah kita bawa daging wagyu grade A5 beneran ke pinggir jalan? Walau alam mungkin bisa, ya. Tapi bagaimana proses inovasi agar itu bisa terjadi? Ya, bagaimana prosesnya agar itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya agar stick grade A5 wagyu tadi di pinggir jalan itu bisa dimakan dengan harga yang pantas? Kalaupun bisa kita melakukannya, kita bisa bikin stick wagyu dengan harga cuma 200.000 misalnya. Bagaimana respon industri terhadap itu? Bagaimana respon restoran lain? Apakah dia tidak akan mensomasi segala macam? Karena kita tidak berada di ruang vakum. Ya. Saat saya rekam ini itu warung Madura, ya warung-warung kelontong Madura gitu, itu disuruh jangan buka 24 jam. Ya kita tidak hidup di ruang vakum, segala keputusan yang kita buat akan mempengaruhi orang lain. Warung Madura disuruh tutup, jangan 24 jam buka, kenapa? Mengganggu persaingan warung lain. Ya. Lah ya justru itu kan nilai kompetitif mereka toh. Ya yang lain tutup kami masih buka, itu kan diferensiasi nilai kompetitif. Malah mau dihilangkan nilai kompetitifnya bagaimana? Ya. Nah itu contohnya. Ya kalau kita bikin inovasi dan kita berhasil melakukan inovasi itu, kita bisa buka 24 jam. Kita bisa tadi bawa wagyu grade A5 ke pinggir jalan ya. Industri tidak akan diam dengan itu, apalagi kalau berhasil ya. Rame, pasar tergerus, pembelinya orang kita ambil, wah dia akan ngerespon. Ya. Jadi ya itu inovasi, kadang kita pengen bawa inovasi tapi reviewer mungkin tidak melihat itu. Ya. Bahwa menghadirkan inovasi itu tidak mudah. Ya, dan itu bisa menghabiskan resource yang banyak sekali untuk mencari formula yang tepat. Kenapa? Kadang kita mungkin first to market ya, kita yang pertama ada di pasaran ya, dan sangat menantang mengedukasinya. Ya. Penutup. Jadi kemana ini ngebawa kita? Jangan lupa fokus ke pelanggan atau konsumen loyal, titik. Itu dia. Kata kuncinya itu, kalimat kuncinya itu. Makanya saya bilang kebanyakan orang membeli produk kita karena faktor emosional. Dia sudah punya ikatan emosional, jangan dirusak gara-gara satu orang reviewer. Ya. Datang satu orang reviewer kurang bagus, ya udah perbaiki, move on. Tadi saya bilang step-stepnya, move on. Jangan pernah lupa fokus kita itu apa? Pelanggan loyal.
Jangan gara-gara satu orang reviewer, pelanggan loyal kita yang mungkin jumlahnya ratusan, ribuan, puluhan ribu jadi korban. Gara-gara satu orang reviewer ngomong, terus kita fokusnya ke reviewer yang bagus ini, yang lain kita lupakan, jangan. Ya. Jadi maintaining business is maintaining your list. Ya. Jadi salah satu cara maintain bisnis adalah maintain database pelanggan, list pelanggan. Oke, maintaining business is maintaining your list. Ya, langkah pertama memaintain usaha, memaintain pembeli, nomor 1. Ya, makanya kami bikin kirim.email supaya list pembelinya dikumpulkan di kirim.email supaya bisa di-maintain. Goalnya itu lagi. Ya. Yang paling berhak menerima permintaan maaf kita jika mereka terganggu dengan review itu adalah pelanggan kita dulu, nomor 1. Prioritas utama. Ada pelanggan datang, Mas sudah nonton ini, udah. Saya minta maaf ya Mas, kalau memang ini terjadi ke Mas, saya minta maaf. Itu yang saya lakukan. Ya. Dan belajarlah bad publicity, belajarlah merespon bad publicity, belajarlah public relation basic lah paling enggak. Ya, semakin besar usaha kita, Anda akan semakin beririsan ke sini. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pelanggan loyal dan memaintainnya, itu sudah kami bikin modelnya, namanya funnel planner. Jadi itu rencana atau step by step membuat audiens atau pembeli kita jadi customer yang loyal, namanya funnel planner. Dan itu murah sekali, 99.000 Anda tinggal beli. Ya, ada di utas.me/kirim.email. Saya ulangi, utas.me/kirim.email. Silakan itu dibeli, dipelajari, ada 12 video kalau nggak salah. 12 video di dalamnya. Ya. Untuk 99.000 dapat 12 video itu buat saya murah sekali. Ya. Pelajari yang benar, ya, download, ada modelnya di situ bentuknya PDF, download PDF-nya, pelajarin, itu singkat saja materinya, dan insya Allah bisa memberikan Anda gambaran bagaimana membangun pelanggan yang loyal dari orang-orang yang datang sekarang, dari traffic yang datang sekarang. Ya. Jangan lupa maintaining your business is maintaining your list. Ya. Jadi list pelanggan dulu di-maintain, baru kita maintain yang lain. Kualitas produk, proses, inovasi, dan lain-lain. Startingnya dari maintaining your list. Terima kasih, jangan lupa gunakan kode kupon KEPO untuk berlangganan kirim.email. Ya. Atau tadi ya, membeli funnel planner bisa dengan kode kupon KEPO, KEPO, dapat diskon 10%. Ya. Itu aja mungkin dari saya, seluruh episode kirim.email podcast kini ada di YouTube Podcast, ya, YouTube Music maksudnya, YouTube Music sekarang ada podcastnya. Ya. Silakan ke utas.me tadi /kirim.email untuk melihat detailnya, atau Anda bisa mendengar seluruh episode kirim.email podcast di kepo.blog. kepo.blog. Ya. Kirim.email podcast. kepo.blog. Oke? Terima kasih. Semoga Anda menikmati ini seperti saya menikmati membuat ini. Jika ada yang ingin Anda obrolin ke saya atau mungkin ada ide untuk saya harus ngobrol apa lagi, silakan ke fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Main-main ke utas.me/kirim.email, beli funnel planner, jangan lupa ya. Maintaining your business is maintaining your list. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.